Saya sampaikan kepada Anda, semuanya siapkan pedang-pedang kalian, siapkan senjata-senjata kalian, siapkan semua senjata-senjata kalian. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang di kota Poso. Preman berjubah agama ini tak pantas menggunakan nama Habib dan Jafar Shodiq. Dia disebut oleh pengikutnya Habib Jafar Shodiq Alatas. Mohon maaf, saya enggan menyebut dia Habib. Ini yang beredar kemarin, dia menghina Presiden Jokowi dan jelas-jelas memprovokasi jamaahnya untuk mengambil senjata, mengangkat senjata, menurunkan Presiden Jokowi. Ini jelas-jelas makar. Habib itu siapa? Habib itu tokoh agama, ya. Habib bukan orang politik. Tolong hargai konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini punya aturan, Bib. Negara ini punya hukum dan undang-undang yang harus dihargai dan dipatuhi. Jangan main provokasi masyarakat. Jangan main provokasi umat atas nama agama dan lain sebagainya. Bib, negara ini bukan negara milik satu agama. Negara ini bukan milik satu kelompok atau golongan. Negara ini bukan milik satu daerah. Negara ini milik segenap penduduk Nusantara. Ia mengajak jamaahnya membawa senjata, membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Ini nggak jauh beda dengan para teroris, cuma beda deliverynya aja. Intinya sama, mengajak orang lain mati demi ketololannya. Jafar Shodiq, nama yang sangat bagus, nama yang mulia, dan merupakan tokoh yang sangat dimuliakan di kalangan pengikut Ahlul Bait atau Syiah Imamiyah, sehingga disebut dengan Imam Jafar Shodiq. Dan ini tak masalah, sebab para murid dari Imam Jafar Shodiq sendiri pun banyak yang dipanggil dengan sebutan imam. Contohnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan ada juga Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Dan ternyata murid dari Imam Jafar Shodiq ini sangat banyak, dan mereka menjadi intelektual dan juga agamawan yang terkenal. Setidaknya mayoritas mereka yang belajar pada Imam Jafar Shodiq menjadi tokoh yang sangat dibutuhkan di masyarakat, baik ilmu-ilmu umum dan juga agama. Di antaranya ada nama Abu Musa bin Jafar Ibnu Hayyan, seorang ahli kimia, kalau di barat dikenal dengan nama Geber. Imam Jafar Shodiq bagaikan cahaya yang menerangi sekelilingnya, ilmu bagaikan cahaya menerangi kehidupan, dan tentu saja banyak yang mengambil manfaat dari perkembangan ilmu-ilmu ini. Coba cek nama-nama murid Imam Jafar Shodiq ini: Zararah, Muhammad bin Muslim, Mu'min Tak, Hisham bin Hakam, Aban bin Tawlik, Hisam bin Salim, Huraish Hisam Kai bin Nazabah, Sufyan Ats-Tsauri, Qadi Sakuni, dan lain-lain. Semuanya adalah orang-orang yang berilmu. Namun sangat disayangkan, ada orang yang memakai nama Jafar Shodiq di zaman modern ini bukannya menjadi cahaya dan menerangi negeri ini dengan keilmuan, tapi ternyata nama ini dikotori dengan aksi provokasi, dengan nada kebencian. Apalagi orang ini dipanggil Habib. Sungguh sangat tidak sesuai dan tidak pantas. Ini sama saja dengan para gerombolan seperti Rizik dan Bahar yang bangga memakai nama Habib, tapi ternyata hanya preman bajingan yang hanya menjadi jongos dari para bohir yang tidak ingin negara ini maju. Karena itulah, para bohir ini sepertinya ada permainan dengan pihak-pihak luar agar negeri ini terus saja diganggu dengan berbagai hal-hal goblok bin dungu, termasuk aksi penolakan IKN atau pemindahan ibu kota. Dalam sebuah video yang entah kapan kejadiannya menyebar viral ajakan untuk memerangi Presiden Jokowi, dan si provokator itu mengajak dan menyuruh para audiensnya untuk menyiapkan senjata, berarti sedang menggalakkan perlawanan pada pemerintahan Jokowi. Orang ini pasti adalah preman tengik, preman berandalan yang dipermak dengan pakaian jubah dan diberi gelaran sebutan Habib. Padahal isi ceramahnya hanya kotoran, bukan ilmu yang mencerahkan dan mencerdaskan. Nama-nama yang digunakannya itu sangat tidak pantas digunakan. Sama halnya dengan orang yang menggunakan nama Muhammad tapi ternyata koruptor. Sebab kata Muhammad adalah orang yang amanah, dipercaya, dan karena itulah Muhammad sang Rasul juga disebut Al-Amin. Maka sangat salah dan bertolak belakang memakai nama Muhammad tapi koruptor. Sama halnya dengan bajingan tengik yang menggunakan nama mulia Jafar Shodiq. Orang yang viral dalam video itu, isi kepalanya penuh kebencian dan juga pikirannya hanya ditumbuhi virus. Dan anehnya banyak yang mau mendengarkannya, bahkan menikmati aksi-aksi ceramah yang penuh kebencian.
Coba perhatikan saja sewaktu Rizik masih leluasa mengumbar di atas mimbar dan panggung, sungguh banyak jamaah yang seperti menyukai dan menikmati ceramah-ceramah yang sangat penuh dengan kebodohan. Nama orang itu memang telah menggunakan nama orang mulia, yaitu Ja'far Shadiq, tetapi yang bersangkutan tidaklah mengikuti apa yang menjadi ajaran Islam Imam Ja'far Shadiq. Maka sesungguhnya orang ini sejatinya adalah penista Imam Ja'far Shadiq. Maka sangat tidak tega saya menyebut orang bejat itu dengan nama orang yang mulia. Bahkan menyebutnya sebagai Habib juga sangat risih. Amat sangat tidak pantas orang itu saya sebut nama Habib Ja'far Shadiq. Sangat tidak pantas. Sepertinya orang tuanya hanya main comot nama mulia itu ya, tetapi tidak menjaga anaknya benar-benar menjadi orang-orang yang berilmu. Malahan hanya menjadi preman dengan topeng agama atau jubah. Terus pakai nama Habib lagi. Ya, tak jauh beda dengan si itu. Bahasa kebencian dengan provokasi itu di atas panggung adalah bahasa preman atau mafia. Mafia agama, membajak agama dengan menggunakan nama-nama Islami atau nama-nama tokoh yang mulia. Dengan nama itu bisa menjadi semacam merek agar bisa merekrut banyak jamaah yang polos dan akhirnya digiring-giring ke jurang kegelapan otak dan pikiran orang itu tak menggambarkan nama yang disandangnya. Maka lebih baik orang itu diberi nama Cancuk aja atau Cancuk ya. Preman berjubah yang banyak beredar akhir ini semenjak Jokowi menjadi presiden sepertinya terorganisir dan masif dikerahkan. Seperti ada mobilisasi para preman atau orang-orang yang kebetulan mungkin dari keturunan tokoh agama atau namanya sama dengan tokoh agama tapi pengangguran. Maka daripada tak menghasilkan, ya mereka pun didandani dengan jubah lalu memakai nama Habib. Sontak saja pasarnya masih terbuka karena masih banyak jamaah yang tidak ingin berpikir. Para jamaah itu maunya menikmati aksi-aksi kebencian di atas panggung. Inilah masalah bangsa. Tidak mau cerdas, apalagi berusaha cerdas. Kalau sudah tak mau cerdas dan tidak berusaha cerdas, ketika mengalami kesulitan dan mentok dengan kesulitan hidup, pada akhirnya menyalahkan Jokowi, lagi-lagi Jokowi, lagi-lagi salah Jokowi atau Salawi. Ya, padahal membuat negeri ini bisa rusak adalah para bohirnya kan? Taulah siapa orang itu toh. Yang pernah memasang Anies di DKI lalu terjadi aksi demo-demo 212, 411 dan lainnya untuk menggulingkan Ahok dan membidik Jokowi. Jadi ini semuanya jelas, tapi memang bos besar itu sangat licik. Tapi mari terus bergerak, terus bersuara agar para bohir ini kewalahan dan pada akhirnya akan ketahuan juga kedoknya, akan jelas bukti-buktinya. Iya kan? Entah kenapa belakangan banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Habib. Namun pada kenyataannya fakta membuktikan mereka bukan Habib. Sebagaimana kriteria Habib yang diuraikan oleh organisasi pencatatan keturunan Nabi Muhammad SAW, Rabitha Alawiyah. Menurut mereka, Habib berasal dari kata Habaib yang artinya adalah keturunan Rasulullah yang dicintai. Keturunan Nabi Muhammad itu ada dari Sayyidina Husain, disebut Sayyid, dan Sayyidina Hasan yang disebut Asyarif. Keduanya keturunan dari Sayyidah Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Ali Thalib, kata Habib Zain, ketua organisasi. Akan tetapi, Zain mengungkapkan tidak semua keturunan Rasulullah itu bisa disebut Habib.